Paloh berang, kerajaan bisnisnya mulai ambruk, Nasdem ngamuk salahkan Jokowi sebagai dalang perusahaannya menuju kehancuran, deal-deal batal, kontrak drop, ini sih karma. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri. Nah, kan, kita geser dulu kalau jalur langit ngeri kita. Ya kan, berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsisten maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku gitu. Jadi ini bahaya. Kalau Surya Paloh menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini, bukan hanya dirinya. Kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk. Penghentian kredit tawar itu. Yeah. Nah, positifnya bagus lah supaya kita nggak perlu berutang. Nah itu aja kita ambil hikmahnya ya. Kita kan mau berutang, nggak boleh berutang. Positifnya ada dong apa? Ini nggak jadi berutang. Tapi gedungnya nggak jadi. Nah, gedung nggak jadi kan hari ini. Jadi kalau ada ragu dengan Nasdem, gimana? Nasdem itu ragu. Nasdem itu yang mengumumkan, yang berani ngambil resiko berhadapan dengan Jokowi, resiko perusahaannya Pak Surya Paloh diganggu oleh pemerintahan sekarang, ya. Loh kok kemudian diragukan, ragu untuk melanjutkan masanya Anies sebagai calon presiden. Itu memang ada. Ya antisipasinya ya ada. Kalau dia dicopot, ya kita nggak lanjutin. Apa aja? Apa sulitnya? Masa kita harus bunuh diri? Atau kita nangis tuh guling-guling, ini karena memang penguasa yang begini begitu. Kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki, mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy menyebutkan perusahaan milik Ketum Nasdem Surya Paloh diganggu oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Gangguan itu diakuinya terjadi pasca Nasdem mengumumkan mengusung Anies sebagai baca pres 2024. Gus Coy tidak tiba-tiba menyatakan itu. Mulanya ia menepis anggapan bahwa Nasdem ragu telah mengusung Anies gara-gara nama cawapres tak kunjung diumumkan. Sebaliknya, Nasdem justru berani mengambil berbagai risiko termasuk berhadapan dengan Presiden Jokowi yang dianggap tidak mendukung Anies sebagai baca pres. Kata Gus Coy pada Minggu 27 Agustus, bagi Nasdem tidak ada masalah kapan saja diumumkan, dengan siapa saja terserah. Jadi kalau ada yang ragu dengan Nasdem, bagaimana Nasdem itu ragu? Nasdem itu yang mengumumkan Anies. Resiko berhadapan dengan Pak Jokowi, resiko perusahaan Pak Surya Paloh diganggu pemerintahan sekarang. Namun Gus Coy tidak memperinci lebih jauh terkait perusahaan Surya Paloh itu. Ia lantas mempertanyakan mengapa masih ada yang meragukan Anies untuk bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Tapi jauh Gus Coy juga meyakini Anies akan mengumumkan siapa cawapresnya dalam waktu dekat. Untuk itu dia berharap semua pihak menunggu keputusan tersebut dengan tidak membuat gaduh lewat isu-isu politik. Waduh, Om Paloh mulai mumetkah? Sampai-sampai anak buahnya tampak begitu emosi saat kerajaan bisnis tuannya diganggu. Tapi bukankah hal ini sudah seharusnya diperkirakan di awal-awal Paloh membuat keputusan besar mengusung Anies? Apakah Nasdem rela menghancurkan negara ini demi kekuasaan kelompoknya sesaat? Kekuasaan yang akan tentunya dibagi-bagi bersama dengan Chaplin. Sebab Anies itu kan anak didik Chaplin. Chaplin juga punya bisnis raksasa yang tak rela jika tidak mendapatkan keuntungan yang melimpah. Dan Anies itu kan harapan Chaplin untuk menjalankan agenda-agenda itu kan? Lagian ini seperti menyiratkan jika pengusungan Anies sebagai Capres 2024 cuma gegara kepentingan bisnis dan kekuasaan. Kubu mereka jumpalitan bukan main saat banyak deal-deal yang gagal, banyak rencana yang terganggu. Jadi semua ini cuma perkara bisnis saja begitu? Kita harus mengingat jika Surya Paloh itu kan sejatinya seorang bisnismen atau nama kerennya pengusaha.
Ia adalah pengusaha media dan pimpinan Media Group yang memiliki Harian Media Indonesia, Lampung Pos, dan stasiun televisi Metro TV. Juga tentu usaha-usaha besar lainnya yang kita tahu secara umum dan kita tidak tahu. Dengan susah payah ia membangun kerajaan bisnisnya. Bahkan di zaman Orde Baru, surat kabarnya prioritas dicabut siupnya oleh pemerintah. Menurut saya di sini Surya Paloh bukanlah orang bodoh. Ia bisa bertahan dan membangun kerajaan bisnis, terutama di sektor media itu tidaklah mudah. Paloh sudah berkorban banyak dan bahkan rela untuk berkompromi mengusung Anies. Sekali lagi, ini demi kerajaan bisnisnya, namanya juga pengusaha. Bukan tidak mungkin jika Anies nanti lolos jadi presiden, Surya Paloh akan meminta berbagai jatah proyek kepada Anies agar ia kebagian kue lezat. Secara Nasdem kan partai pertama yang mendeklarasikan mendukung Anies sebagai capres. Jadi otomatis Paloh akan meminta banyak jatah pada Anies. Jika nanti Anies menang, maka bisnis Surya Paloh akan semakin adem ayem dan bahkan bisa berkembang lebih pesat lagi. Untuk itulah Surya Paloh mesti berepot-repot ria hingga saat ini. Paloh tentu harus memikirkan hal yang lebih besar, menyelamatkan Nasdem menjadi prioritas utamanya. Loloskan Anies menjadi capres adalah cara satu-satunya, dan menggunakan strategi playing victim bisnisnya diganggu adalah salah satunya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu, terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran, The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija, baru sekali jajal langsung ambruk, Anies malah salahkan dan bahayakan supporter, kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija.
Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?